Halo teman-teman, lanjut lagi bersama saya, supir truk yang sering curhat ya. Ya, bersama saya Raka Evan. Ya, di video kali ini aku ingin curhat lagi ya, beberapa hal yang baru trending minggu-minggu ini. Dan di video yang lalu juga aku juga sudah menggunakan truk baru ya, yang aku beli kemarin, truk Renault ini. Dan sekarang di game ETS 2 ini juga update ya. Ini ada update yang lumayan besar. Kemarin aku habis update itu sekitar 1 gigaan lebih. Ada banyak banget update dan lumayan lah perbaikan yang lumayan bagus di sisi grafik, lalu gameplaynya juga. Dan di video yang lalu juga aku kan barusan beli ya, belum sempat modif. Ini truknya udah aku modif. Ada beberapa perubahan seperti ban, lalu ada besi ya untuk di bumper ya, sama yang di side skirt ini untuk melindungi bumper. Lalu di atasnya juga beberapa lampu ya udah aku tambahin juga. Dan ini kalau masuk ya, aku sudah modif beberapa interior juga, tidak cuman di sisi eksteriornya aja. Jadi sudah ini aku jadi setir kanan ya. Di video sebelumnya di pojok kanan atas bisa kalian klik video sebelumnya, itu aku di setir yang kiri ya, karena di Euro. Terus ini aku ganti di setir kanan yang UK, yang sama kayak Indonesia ya, di setir kanan. Di sini juga aku udah tambahin box untuk pendingin minuman ya, minuman dan makanan. Di sana juga ada tas. Ini ada gantungan dadu ya, lumayan. Beberapa udah aku ganti ya. Kalau dilihat truknya juga banyak banget. Aku udah pasang beacon juga di sini. Lumayan. Sekarang juga lampunya udah banyak banget. Aku nyalain dulu mesinnya. Lampu jauhnya juga sekarang udah terang karena lampunya banyak banget. Ya, kemarin udah aku modifikasi mesinnya juga. Aku udah cek, ternyata mesinnya itu udah yang paling tinggi ya, udah nggak ada mesin yang paling tinggi lagi. Jadi kemungkinan karena kemarin itu aku lihat mesinnya kasar banget ya, jadi aku ganti ke Mercedesnya dulu ya, ke Sinon ya. Ini kemarin juga update, jadi beberapa mod juga masih belum update juga. Jadi kadang ada beberapa mod yang nggak masuk ya, jadi belum update gitu. Jadi kadang nggak muncul. Aku coba cek dulu. Ya di sini ternyata mobil Mercedes-Benz-nya masih, kelihatannya skinnya masih ada ya, Sinon ya. Aku mau ganti ke yang Sinon dulu, karena Renault kemarin itu lumayan berisik ya. Jadi kalau aku ngomong curhat gak begitu kedengeran kemarin. Dan ada satu hal yang kepengen aku coba di Mercedes-Benz ini, karena di Mercedes-Benz kan sekarang udah canggih banget ya. Coba aku coba ya, ini mungkin aku udah kasih panggilan Sinon aja biar gampang ya. Hey Sinon, Nani? please start the engine. 了解。 Oh ternyata bisa ya, ternyata bisa nyala mesinnya melalui voice command. Oke, kita ambil barangnya dulu seperti biasa ya, sambil curhat, sambil mengantar pesanan ya, masa nganterin orderan. Mungkin yang caranya pendek aja ya, nggak usah yang jauh-jauh. Oh ini sambil nyebrang juga, oke, gak ada masalah. 今日も運転お疲れ様。目的地ま Oke, でゆずはとずーっと一緒だよ。へへ、嬉しい？ dan voice navigasinya bagi kalian yang belum tahu itu Amahane Yotsuha 気をつけてね。 menjadi voice navigation. Oh ini arahnya ke kiri ya? Salah. Bentar, masuk dulu. Aku kira di ke kanan, ternyata ke kiri. Oke, aku matiin dulu mapnya. Sip, kosong belakang. Mungkin aku akan skip sambil itu ya, ambil orderan dulu ya. もうすぐロータリーだよ。2番目の出口だからね。
seperti biasa ya, sambil curhat sambil mengantar pesanan ya, masa nganterin orderan. Mungkin yang caranya pendek aja ya, nggak usah yang jauh-jauh. Oh ini sambil nyebrang juga, oke, gak ada masalah. Ya teman-teman, ini udah di depan bagian penempatan kargonya ya, di customer. Ternyata orderan yang tadi di cancel ya, diganti. Tadi kan aku ngangkutnya yang bulldozer yang kecil ya. Kalau di sini kalian bisa lihat, ini bulldozernya jadi besar ya. Nah, harusnya kecil seperti yang di samping itu, tapi itu jaraknya lebih jauh, jadi beda. Mungkin customernya berubah pikiran, yang bulldozer yang kecil dibawa yang lebih jauh, jadi yang dekat itu yang besar ini. Jadi ya udahlah, aku mau jarak yang lebih dekat aja, walaupun bebannya makin berat, tapi yang penting jaraknya masuk lah. Kalau di sini aku cek itu 23 ton, kalau nggak salah di sekitar 14 atau berapa tadi. Kalian bisa mundurin ya videonya, nanti aku bakal cek juga di editan itu sebenarnya berapa ton. Kalau ini dia lebih berat ya, ya nggak masalah lah, truk Mercedes kuat kok. Ya pas ya dengan apa yang ingin aku curhatin, yang sedang trending juga di minggu-minggu ini, mengenai orderannya di cancel. Aku juga mengalami sendiri, walaupun di gamenya juga ini orderannya di cancel. Ya seperti yang kalian sudah tahu ya, pasti kalian sudah beberapa mesti ada yang nonton, ada yang mungkin cuman tahu aja, sekedar tahu dari temen atau gimana. Kalau aku sendiri sih tahu dari YouTuber konten kreator yang lain, tapi bukan yang cancel order, tapi yang membahas tentang apa yang sedang trending ya ini. Jadi di minggu-minggu ini di Indonesia, ini merah. Jadi dari yang YouTuber yang aku sering ikuti itu, dia kan juga update juga dengan apa yang sedang trending sekarang. Sedangkan aku enggak ya, aku jarang banget lihat trending ya, karena trending di Indonesia itu bener-bener kadang bagus, kadang jelek, tapi lebih sering jeleknya sih menurut aku. Tidak sesuai dengan apa yang aku ingin di situ gitu. Harusnya trending tuh yang bener-bener video yang bagus, kualitasnya bagus. Emang kualitasnya bagus, tapi isi kontennya itu yang kadang yang mungkin nggak cocok sama aku gitu. Jadi dari video yang aku, dari YouTuber yang aku ikutin itu membahas tentang orderan yang di cancel. Walaupun dari video yang beberapa yang aku lihat juga di YouTuber lain itu nggak ada masalah. Jadi aku juga cari-cari info juga, walaupun aku nggak lihat yang video yang pas waktu apa ya, prank cancelnya itu, prank orderan cancelnya itu. Tapi dari hasil info yang aku cari itu nggak ada yang sampai bermasalah, sampai benar-benar batal, sampai benar-benar dibawa ke hukum ya. Aku masih semoga jangan sampai masuk ke hukum, karena gara-gara prank ya. Prank kan itu sebenarnya hanya gurauan ya, hanya apa ya, bercandaan gitu kan. Tapi dari guruan itu tuh aku melihat sebenarnya itu tuh nggak cocok ya buat sebagai guruan atau candaan ya, karena orderan itu kan salah satu dari pekerjaan Gojek ya. Kalau di sini ada Gojek, ada Grab juga ya, ada ojek online lah istilahnya gitu kan. Ojek online itu kan dia pekerjaan kan, yang untuk mengantar penumpang, mengantar barang gitu kan. Mungkin ada ya, oh ya, ada yang mengantar makanan juga ya kan, barang juga. Itu seharusnya itu
jangan sampai di cancel dengan tanpa alasan ya, jangan tanpa alasan, walaupun alasannya itu kurang penting, itu sebenarnya sebaiknya jangan sampai di cancel gitu, karena itu menyangkut rezekinya orang, menyangkut pekerjaannya orang. Tapi kalau sudah ada kesepakatan di kedua belah pihak sih ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau ada kesepakatan kan enak gitu, dua-duanya enak gitu kan, nggak ada masalah apa-apa. Tapi dari yang aku cari infonya itu di cancel oleh pihak customer, seperti aku yang alami awal tadi ya. Jadi orderannya itu, kalau ini punya aku masih ada tapi berubah kan. Kalau yang di video yang prank itu kan dia order dengan jumlah yang lumayan besar ya, dengan jumlah yang lumayan besar, lalu tiba-tiba di cancel padahal udah sampai di tempat tujuan gitu kan, tapi tiba-tiba di cancel tanpa alasan yang jelas atau gimana gitu. Aku juga kurang paham di situ. Tapi walaupun di cancel, tapi sampai dibuat marah, ada yang sampai nangis, ada yang bingung gitu loh. Karena di sisi lain juga kan dari ojek online-nya kan nggak tahu gitu loh kan kalau itu ternyata prank gitu kan. Tapi kan awalnya itu kan sampai bener-bener sedih kan, kalau itu kejadian bener kan kasihan gitu loh. Kasihan dengan jumlah orderan yang tinggi gitu kan, kadang ada sampai ratusan ribu sampai jutaan kan gitu. Dari tukang ojeknya sendiri itu kan juga bukan dari kalangan yang menengah ke atas, atau yang kalau sudah di kalangan menengah ke atas kan nggak mungkin dia jadi tukang ojek, mungkin dia jadi pengusaha atau jadi yang lain kan, dia pasti punya pekerjaan yang lebih layak gitu kan. Walaupun tukang ojek online itu juga pekerjaan menurut aku yang benar-benar membantu banget ya, membantu semua orang gitu. Aku lihat ada yang baru kesusahan, sekarang kan gampang gitu, buka HP langsung pesan, ojeknya datang. Kalau dulu kan susah gitu kan, kalau kita nggak tahu nomor ojek, pangkalan ojeknya kan susah gitu, kita harus cari dulu, harus jalan dulu kan gitu. Kadang kalau nggak ada angkot susah gitu kan. Sekarang kan udah dipermudah ya dengan adanya ojek online ini, kita langsung pesan dan langsung nyampe gitu kan. Dan biayanya juga murah kan, nggak seperti ojek yang biasa kan. Yang biasa kan mungkin sedikit lebih mahal dari ojek online ini, karena tarifnya juga ya namanya kebutuhan ya, biasanya kebutuhannya sedikit biasanya harganya naik kan, jadi seperti itu. Dari video yang aku lihat itu kan walaupun di cancel tapi kan diganti dengan uang ya, kadang lebih, kadang diganti barang yang lebih bagus atau handphone apa tuh. Kemarin aku juga lihat tadi yang seperti itu, tapi dimasukkan ke YouTube itu loh. Aku herannya tuh dimasukkan gitu. Walaupun aku baca di deskripsinya itu kan niatnya baik, kalau seandainya kalau orderan di cancel, nah bagaimana untuk tukang ojeknya gitu kan. Tapi yang dihasilkan dari video itu tuh lebih ke arah ditiru gitu loh. Jadi banyak yang meniru karena view-nya besar ya, banyak yang meniru untuk membuat prank juga gitu kan. Dan kadang nominalnya itu juga lebih tinggi gitu kan. Itu kasihan sih. Jangan seperti apa ya, dibuat mainan gitu loh. Seperti dibuat mainan loh, itu menyangkut pekerjaan orang gitu loh. Mungkin kalian yang nonton sekarang nih usahain janganlah, kalau kalian punya niatan kayak gitu jangan. Kalian memang view-nya besar, tapi dampaknya nantinya itu loh, ngefek kan. Tadi aja sempat ada info lagi kan sebelum aku rekam video ini, tukang ojek sekarang tuh was-was gara-gara banyaknya prank-prank itu ya, was-was gitu, takutnya di prank juga. Jadinya jadi menjauhkan antara customer dengan dengan tukang ojeknya sendiri gitu loh. Itu
itu salah satu dampaknya ya, dan dampaknya dari kasus yang kemarin itu tentang prempeng cancel orderan itu ya. Dari sisi konten kreatornya sendiri juga berdampak gitu loh. Yang membuat konten-konten seperti itu tuh jadi merusak gimana ya, merusak tontonan. Jadi konten kreator tuh sekarang tuh jadi mengikuti trending, bukan dari ide yang kita dapat terus kita buat video gitu kan. Cancel Ojek itu juga termasuk ide, tapi idenya tuh ide mengarah ke buruk atau ke baik gitu loh. Harusnya bisa kalian perhitungkan dulu ya, efek dampaknya itu kemana gitu loh dari ide yang kalian buat konten itu gitu. Kalau dari sisi tukang ojeknya ya seperti itu tadi itu kan, jadi lebih was-was gitu kalau menerima orderan juga, takutnya di prank juga gitu kan. Karena dari tukang ojeknya itu juga nggak suka gitu di prank-prank model kayak gitu kan, dijadiin video terus ditonton banyak orang, itu nggak suka gitu dengan konten-konten yang seperti itu. Mending kalian kalau mungkin ya, kalau saran aku sendiri, kalau kalian ingin membantu tukang ojek itu, kalian order terus. Kalau momennya orderannya jumlahnya momennya 38.000 atau seberapa itu, aku kasih contoh aja. Nah kalian kan punya uang 50.000, nah udah kasih semua aja gitu loh. Kalau kalian mau niat membantu, walaupun nilainya kecil ya, dari yang mungkin order yang di cancel dulu diganti dengan momennya orderannya 500.000 jadi 1 juta, tapi jadi 1 juta ya, tapi dampaknya itu loh yang membuat jadi semua tukang ojek itu jadi khawatir gitu loh dengan adanya prank-prank ini. Dan yang jadi masalah lagi itu juga direkam dan diupload ke YouTube loh. Jadi platform YouTube itu juga ikut kena juga gitu loh dengan adanya prank-prank yang trending ini gitu loh. Boleh prank tapi lihat dulu lah, pikir dulu lah dampak-dampak yang nanti dihasilkan gitu loh. Banyak model-model prank yang nggak harus menimbulkan dampak negatif, itu banyak banget. Terus dari sisi tukang ojeknya lagi itu kan momennya ya, kalau kita niatnya membantu tuh, kalian nggak usah di videoin atau gimana kan, itu nanti akan mendapat pada kalian sendiri gitu. Jadi kalian akan mendapat balasannya sendiri gitu. Kalau dari tukang ojeknya momennya aku kayak ini ya, momennya dari supir truk ini ya. Dari supir truk ini kan aku antar nih barang nih, ini beratnya kan 23 ton. Tadi juga harusnya tuh nggak nyampe segini, tapi malah dapat orderan yang lebih berat gitu kan. Habis itu begitu sampai di tempatnya di cancel. Padahal aku dulu pernah tanya yang bener-bener sopir truk yang asli ya, untuk jarak yang Solo Semarang itu ya, Solo Semarang itu sekitar 100 km. Itu perjalanannya itu sekitar 6 jam. 6 jam mungkin tuh kalau katanya, kalau nggak macet, kalau nggak ada masalah apa-apa, kadang nggak macet. Kalau mungkin macet atau ada masalah mungkin bisa lebih, bisa sampai 8 jam mungkin. Padahal cuman jarak 100 km gitu. Mungkin kalian sekarang ada di Solo Semarang juga ada tol 100 km itu cuman berapa? 1,5 jam mungkin, 1,5 jam sampai 2 jam gitu kan. Kalau mungkin yang lewat jalan biasa bisa 2-3 jam kan. Kalau skuter tuh walaupun jalan biasa aja itu 6 jam gitu loh. Mungkin kalau lewat tol tuh mungkin bisa 4 jam kan. Terus habis itu begitu sampai di momennya di tempatnya di Semarang gitu kan, terus kalian cancel gitu aja. Kalau aku jadi yang nganter barangnya, mungkin